Siang semua. Em, Rabu 10 Agustus 2022 gue coba menganalisa lagi, gue coba update lagi untuk BTC, karena sebelumnya itu gue udah menganalisa Bitcoin itu di sekitaran harga lagi di tanggal 5 Agustus 2022 itu tuh gue udah menganalisa Bitcoin itu bisa ke atas atau bahkan bisa ke bawah itu di daerah mana kayak gitu. Nah, gua gue coba update, gue coba flashback dulu dari analisa yang 5 Agustus itu, bahwa Bitcoin ini dia mempunyai dua pola kayak gitu. Dia punya dua pola, di mana ini major ya, kita bisa terima di sini itu major polanya itu, dia itu bullish, pola bullish lah kita ngomongnya, pola bullish aja. Dan di sini ada sebelah kanan itu ada 5 gerakan juga. Terus dia udah break angka 4 kemarin waktu di tanggal 5 Agustus itu, dia belum break angka 4 dan sekarang dia ada break angka 4 kayak gitu. Gue mikirnya dia tuh waktu di daerah coach itu dia akan koreksi terus lalu dia melanjutkan kenaikan lagi dia, target ABC koreksinya. Cuman tuh posisinya sekarang dia tuh, ya ternyata gue kaget juga gitu, dia agak ke bawah juga kayak gitu. Nah, posisinya dia sekarang itu ya di pola yang sebelah kanan itu, dia adalah dia di gerakan, tapi di gerakannya itu di dalam gerakan ABC correction kayak gitu. Nah, dimana ABC correction itu kadang-kadang ya, kalau misalnya kita ngomongin ABC correction itu agak berbeda dengan target pola kayak gitu. Memang target pola ya kita bisa terima ya, ini target polanya bisa di sini juga kayak gitu. Cuman tuh kadang-kadang ya, kalau kita narik Fibonacci, kita coba tarik Fibonacci. Kita coba tarik Fibonacci ya. Kita tarik Fibonacci, dia emang ada di daerah 1272. Dan di target ABC koreksinya itu di daerah 1618, itu di sekitar 26.500-an kayak gitu. Nah, itu target ABC correction. Kadang-kadang target ABC correction itu berbeda gitu. Kadang-kadang dia di 224 itu. Bisa-bisa aja gitu. Tapi posisi yang sekarang ya, target ABC correction gue di 1618 gitu. Kemungkinan itu ada di 4 atau B-nya itu. Dia ada di pola gedenya, Elliott majornya. Cuman ketika kita coba ngebahas untuk Elliott minornya. Nah, di sini pokoknya sebentar gue delete dulu ya. Intinya bahwa sebuah Bitcoin ini ya, kalau dia masih di atas price action ini atau sebuah HT ini, gue bilang ada di sini itu money market, dia itu ya, kalau misalnya dia udah masih di atas ini ya, sekitaran harga 26.600-an, Bitcoin itu masih bisa ke atas. Itu titik jenuhnya itu di sini ya, di sekitaran 20.600. Dia break ke bawah 20.600, Bitcoin itu udah bearish trend punya di time frame 4 jam kayak gitu. Tapi posisinya sekarang Bitcoin masih bullish di time 4 jam. Dia itu masih bisa untuk masih bisa naik ya gitu. Ini defense-nya. Defense terkuatnya itu di sini, support terkuatnya itu di sini. Banyak volume yang masuk itu di daerah-daerah sini kayak gitu. Cuman satu sisi ya, di sini target base correction-nya dari sebuah pola. Tapi kalau misalnya dia Bitcoin ini dia break HT, atau gue bisa bilang dengan HL minor ya, kemungkinan Bitcoin itu ada pola lagi yang gue terima. Dia ada pola lagi yang namanya bullish expanding triangle. Tuh, kita bisa tarik yang namanya dari sini, dari A ya, dari A ke LP ini ya, LP atau ke LH ini. Sebentar, ini kok agak upper. Lalu kita tarik lagi dari sini, mana ya garisnya, sini ya. Nah, ini ke sini. Nah, kelihatan ya, bullish expanding triangle. Nah, kalau dia break HT ini yang minor ini itu di angka 22.300 gitu, kemungkinan dia akan mencari angka L3 gitu. Dan di sini duanya 1 2 ya, 1 2
tiga ini bisa di sini, ada di sini, atau bisa di sini. Di sini ada demand di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini kayak gitu. Kalau misalnya di sini empatnya itu pasti mungkin di area trendnya bisa di sini, ada empatnya itu bisa di garis kita di sini, lalu 5-nya ini di sini. Nah, 5 ya, setelah 4, 5 ini ya, dia itu bisa di atas 3, bisa di bawah 3, bahkan bisa sejajar sama 3 gitu. Cuma posisinya kalau misalnya di atas 3, dia kemungkinan dia akan rebound itu di daerah sini. Itu Quasimodo-nya itu di daerah sini gitu. Tapi kalau misalnya dia ke angka 3, di bawah angka 3, itu masih bisa. Intinya kan Bitcoin itu dia defense kuatnya di daerah 20.600-an. Itu sekitaran segitu. Nah, sekitaran segitu. Intinya seperti itu. Kayak gitu. Bisa gak dia 3 gerakan? Bisa-bisa aja. Kemungkinan 4 itu kalau misalnya dia 3 gerakan dengan bullish expanded triangle, kemungkinan dia akan kena yang target pola dulu, itu angka 4-nya, terus 5-nya itu dia akan mengalami koreksi. Kayak gitu di sini. Kelihatan ya? Atau nah, ini untuk Bitcoin. Itu untuk analisa Bitcoin itu sepertinya kira-kiranya itu pergerakannya itu mau gimana. Kalau misalnya dia break HT ini, dia akan ke kemungkinan besar ke bullish expanded triangle. Masih bullish gitu loh Bitcoin. Gitu, karena defense kuatnya ada di sini. Selama harga itu masih di atas ini, HT ini, Bitcoin masih bisa ke atas. Itu aja sih kayak gitu. Tapi gue berharap karena gue ada long juga di sini, gue hope ya, gue ada harapan di sini kemungkinan ini dia bisa ke atas dulu untuk target pola kayak gitu. Itu aja sih kayak gitu. Itu untuk analisa Bitcoin gitu. Tapi mengenai astrologi ya, gue udah tahu sih sebenarnya tanggal 9 atau tanggal 10 itu pasti ada koreksi, tapi gue mikirnya itu koreksinya itu kecil gitu, tapi ini kok agak dalam gitu loh. Tuh, tapi kan selama dia di atas HT ini itu fine aja gitu loh. Gitu. Dan SL dari Bitcoin itu SL dari Bitcoin, gue long Bitcoin itu di sekitaran 350 itu ya. Gue udah TP juga di LP ini, itu udah cuan, gue udah TP 75% ya, TP 75%. Abis itu gue entry lagi gitu di sini, asalnya di bawah kayak gitu. Gue entry dengan take profit gue, hasil profit gue entry di situ. Ya udah, kalau misalnya dia kena SL nggak apa-apa, nanti gue akan tunggu lagi itu di daerah MM-nya itu di situ. Berarti dia ke bullish expanded triangle gitu. Kemungkinan di sekitar harga 21.500 gue bisa beli di situ, atau kita bisa berbicara soal tanggal 9, tanggal 10 gue udah bisa gue bilang bahwa Bitcoin itu akan koreksi. Tanggal 10 ini sebenarnya harga mati, sebenarnya harus mati itu tanggal 10 karena nggak ada apa-apa gitu. Nah, penentuannya itu di tanggal 11 besok gitu loh. Itu agak complicated punya, itu agak ribet juga gitu loh. Makanya gue ngebuat astrologi sheet itu sampai tanggal 14 itu. Bisa-bisa aja sih astrologi sheet gue itu bisa sampai tanggal 19. Cuma gue mentok dulu di 14 dulu karena gue pengen lihat dulu di tanggal 11-nya, karena tanggal 11 itu penentuannya situ. Key-nya kuncinya itu di tanggal 11. Setelah after 11 gue bisa langsung leluasa sampai akhir bulan. Gue udah ada astrologi sheet-nya. Itu di sini. Tanggal 11 itu complicated banget itu. Tanggal 11. Tapi kategorinya sun. Tuh. Nah, kita lihat lagi. Kategorinya sun, di mana kita bisa lihat dari 1 Agustus sampai tanggal 10 itu tidak ada sun. Itu tidak ada sun. Tapi di tanggal 11 itu baru ada sun. Maksudnya sun itu apa sih? Gitu loh. Sun itu ya. Sun itu biasanya kita bisa menerima titik kenaikan harga. Misalnya kita contohnya kita itu lagi di lower low. Nah, sun ini dia itu
ke LH-nya atau ke HH-nya. Dia titik dari sebuah high di situ. Gitu. Atau gue bisa bilang bahwa itu ada sisi coach ya. Ada sisi CH ya, dia break CH di time frame kecil juga. Nah, kemungkinan ini dia akan harganya itu nge-stuck di sini. Stuck di daerah-daerah demand itu tanggal 11. Pemikirannya di situ gitu. Dia nge-stuck aja di situ. Nge-stuck. Nah, gue juga sempat bilang itu di low terakhir itu di sekitaran tanggal 11 mulai dari jam 5 sore sampai sekitar jam 7. Sebenarnya itu ketatnya kalau longgarin itu sampai jam 9 malam. Nah, itu. Nah, kalau dari gua sih kemungkinan tanggal 14 ya. Tanggal 14, 15, 16, 17 itu Bitcoin bisa ke atas lagi. Karena kita bisa tahu soal tanggal itu tanggal 12 tanggal 12 Agustus itu ada full moon. Gitu. Tapi menurut gua full moon di tanggal 12 itu menurut gua enggak apa ya. Kadang full moon itu dia itu terjadi 3 hari setelahnya, 2 hari setelahnya, 1 hari setelahnya, atau bahkan 1 sampai 3 hari sebelumnya gitu. Tapi kebanyakan Bitcoin ya, sejarah Bitcoin ini biasanya itu terjadi setelahnya gitu. Kadang 2 hari setelahnya, 1 hari setelahnya, tapi menurut gua itu akan terjadi di tanggal 14 gitu. Dia ada something yang break daily gitu. Kita lihat dailynya. Nah, dia ada something yang break daily gitu. Bisa-bisa aja dia bikin inside bar di daily sekarang ini. Bisa-bisa aja sih gitu. Nah, ya tanggal 17 itu banyak banget itusannya gitu. Kemungkinan bulannya itu tanggal 17 bulan lagi ngomongnya koreksi ke atas itu dia tanggal 17, tanggal 19 itu koreksi ya, koreksi ke bawah untuk nyari HL lagi, atau dia nanti bisa naik ke atas lagi di tanggal 19, and then tanggal 23, 24 itu udah mulai ada stuck in supply gitu loh, stuck supply gitu loh, harga itu mentok di atas supply gitu. Mungkin di target pola mudah-mudahan aja gitu loh. Tuh, udah segini aja sih analisa Bitcoin gue gitu. Thank you lo yang udah nonton sampai habis. Tapi kalau misalnya lu ya pengguna Elliott Wave, lu nonton video ini ya gabung lah bro gitu loh di grup gua. Kita biar lu bisa saling sharing juga lu itu kayak gimana gitu, karena setiap pandangan Elliott Wave, pengguna user Elliott Wave pasti kan berbeda-beda ya. Tetapi kalau misalnya kita dijadi satu, kita akan semakin kuat. Itu aja sih, thank you.